pustaka. Pengertian telaah pustaka. Telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi atau diakui kepakarannya. Kepakaran diakui bila peneliti dipublikasikan melalui jurnal atau seminar bertaraf nasional atau internasional, atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif. Telaah pustaka meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas suatu topik atau masalah penelitian yang spesifik. Jadi, melakukan telaah pustaka membutuhkan lebih dari satu pustaka atau bacaan. Tujuan telaah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Telaah pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan, berbagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan atau kontroversi mengenai topik penelitian. Alasan melakukan telaah pustaka. Telaah pustaka perlu dilakukan sebelum mulai melakukan penelitian karena alasan berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang sudah dan belum diteliti berkaitan dengan topik penelitian yang kita pilih. Yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai berbagai variasi perilaku dalam fenomena dalam topik penelitian. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui potensi antar konsep-konsep atau teori. Yang keempat yaitu untuk menemukan hipotesis yang mungkin diteliti lebih lanjut. Yang kelima untuk mengetahui bagaimana peneliti lain mendefinisikan dan mengukur konsep-konsep. Yang keenam yaitu untuk mengetahui sumber data yang digunakan peneliti lain. Yang ketujuh untuk mengembangkan proyek penelitian alternatif. Yang kedelapan untuk menemukan keterkaitan proyek penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Langkah-langkah melakukan telaah pustaka. Pada dasarnya, telaah pustaka dalam dua tahap berikut. Yang pertama yaitu penetapan strategi pencarian, yang kedua ada identifikasi sumber pustaka. Penetapan strategi pencarian terdiri dari yang pertama yaitu pendefinisian topik pencarian. Sebelum melakukan telaah pustaka, didefinisikan dahulu pertanyaan penelitian atau masalah penelitian. Apa tujuan penelitian? Apa artinya? Apa kata kunci yang digunakan? Sinonim, variasi ejaan kata kunci, apa yang sudah Anda ketahui tentang topik penelitian, ruang lingkup penelitian, apa Anda perlu mencari semua penelitian yang pernah dilakukan atau cukup 10 tahun terakhir? Yang kedua, pengumpulan daftar kata kunci. Sebelum memulai pencarian informasi, perlu dikembangkan strategi pencarian yang efektif menemukan informasi yang berguna. Seringkali pertanyaan penelitian perlu dipecahkan menjadi kata kunci atau frasa. Identifikasi sumber pustaka. Sumber pustaka disusun dari nilainya paling tinggi adalah jurnal ilmiah, makalah atau proceeding, konferensi atau seminar, working paper, publikasi pemerintah, tesis dan disertasi atau tidak dipublikasikan, buku teks, bahan referensi atau ensiklopedia. Kamus nilai pustaka ditentukan oleh sifat kebaruan pustaka dan luasnya publikasi pustaka. Internet memungkinkan pencarian informasi terkait dengan topik menjadi sangat mudah. Alat bantu telaah pustaka. Berikut adalah alat bantu mencatat bahan pustaka yang Anda temukan. Yang pertama yaitu kartu indeks pustaka. Gunakan kartu, dapat berupa kartu pos untuk menulis judul makalah, pengarang, sumber makalah, tahun penulisan, abstrak, kata kunci, dan komentar atau kritik atas makalah tersebut. Susun kartu indeks berdasarkan topik atau secara alfabetis. Usahakan urutkan kartu selalu dapat diupdate. Demikian juga komentar atas makalah dapat ditambahkan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu ada EndNotes, adalah versi elektronik kartu indeks pustaka. Updating makalah dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai sumber jurnal, buku, proceeding, dan lain-lain. Tempat penyimpanan makalah dapat dituliskan dan dapat di-link dari EndNotes. Hasil penyimpanan di EndNotes dapat langsung
diintegrasikan atau dikopi ke dalam pengolah kata Mr. Word, sehingga dengan mudah dan cepat Anda dapat membuat daftar pustaka. Penulisan telaah pustaka. Dari berbagai versi penulisan telaah pustaka, terdapat dua versi penulisan yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama penomoran, nomor yang kemudian dihubungkan dengan urutan pustaka dalam daftar pustaka penulisan telaah pustaka dari berbagai versi penulisan telaah pustaka. Yang kedua yaitu penggunaan nama penulis dan tahun penulisan diterbitkan. Contohnya yaitu EndNote. Kesalahan dalam melakukan telaah pustaka. Beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat melakukan telaah pustaka. Yang pertama yaitu terlalu banyak mengumpulkan pustaka. Terlalu asik mencari dan menelusuri malah menyebabkan Anda tidak mulai menulis telaah. Anda bahkan mungkin membuat fokus pada topik penelitian berubah. Kumpulkan bahan pustaka, baca, dan mulailah menelaah. Yang kedua yaitu kecenderungan menggabungkan terlalu banyak penelitian. Anda tidak melakukan telaah, tapi hanya mencantumkan berbagai penelitian. Ini juga berkait dengan penggunaan istilah daftar pustaka dan acuan. Daftar pustaka cenderung mencantumkan semua pustaka yang Anda baca, tetapi belum tentu Anda gunakan dalam penelitian. Referensi atau acuan di sisi lain hanya mencantumkan bahan pustaka yang benar-benar Anda gunakan. Yang ketiga yaitu pastikan sumber pustaka Anda adalah sumber yang terpercaya. Hal ini terutama sangat penting bila menemukan sumber dari internet. Seringkali sumber ini dapat diakses dalam waktu terbatas. Karena itu, catat tanggal Anda mengakses pustaka tersebut. Pada beberapa kasus, makalah atau penelitian yang ditulis dan diterbitkan di internet tidak benar-benar ada atau dilakukan. Bila ragu, hubungi penulisnya, misal dengan menggunakan email.